Prank itu udah terjadi ketika banyak menteri statementnya beda-beda. 2020, harga 1 gelas air mineral lebih mahal daripada 1 barel, 1 drum itu dari minyak mentah. Jadi saya nggak yakin Pertamina langsung beli kepada supplier utama. Karena kenaikan harga BBM, secara psikologis tuh masyarakat kita terganggu pada waktu itu. Ya tolong dipikirin rakyat menengah ke bawah biar lancar ekonominya. Baru kemarin bisa napas rakyat. Halo teman Omdo, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya Hatim Farabi dan Elba Damuri. Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong kosong, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan yang lagi hangat-hangatnya, apalagi kalau bukan soal kenaikan harga BBM. Ya ini kita tahu kan kemarin Pak Presiden Jokowi baru saja mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Om Hatim. Ya. Pertalite solar naik, Pertalite jadi 10.000, Pertamax juga naik dari 12.000 menjadi 14.500 mulai 2 September 2022 ya. Nah ini isu yang menarik, isu sangat merakyat, sangat mendasar juga buat kebutuhan masyarakat kita secara umum. Dan kita nggak berdua nih Om Hatim nih, nggak berdua ngebahas ini. Ada tamu spesial ya? Ada pakarnya, ada pengamat ekonomi yang memang sangat concern terhadap isu-isu ekonomi kerakyatan juga. Ada Mas Bima Yudhistira, pengamat ekonomi juga Direktur Celios Lembaga Ekonomi dan Riset ya Mas Bima ya. Thank you ya Mas ya, udah hadir di YouTube channel kita. Kita akan ngobrol seru nih tentunya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ini. Nah ini momentum nih Bim. Kira-kira momentumnya menurut Om Bima udah tepat nggak sih ini sekarang kita naikin BBM ketika APBN kan lagi surplus nih kan, neraca pembayaran surplus, neraca perdagangan surplus, terus target defisit juga Bu Ani udah berkoar-koar akan dikurangi segala macam. Nah ini gimana nih Om Bim? Ya jadi sekarang ini kan 2 tahun lebih kita menghadapi pandemi. Jadi masyarakat ini nggak semuanya pendapatannya pulih dibandingkan 2019. Udah mau pulih nih ibaratnya pesawat, udah mulai take off, landing lagi. Jadi belum sampai sempat terbang. Kenapa? Karena kenaikan harga BBM itu menambah daya beli masyarakat semakin melemah. Ada biaya hidup yang semakin mahal, nggak matching dengan pendapatan. Kita lihat siapa yang paling kena dampak sebenarnya bukan 40% kelompok yang paling bawah nih. Yang paling bawah itu ada pandemi, tidak ada pandemi, ada bansos. Ada bantuan. Ya, tapi yang kena BBM ini justru yang kelas menengah rentan. Pekerja rentan. Maksudnya pekerja rentan gimana? Dia nggak masuk dalam definisi orang miskin. Tapi dengan adanya kenaikan harga BBM, dia bisa aja besoknya jatuh di bawah garis kemiskinan. Masih belum tercover juga oleh BLT dan lain-lain. Nah, soal anggaran, pemerintah kan selalu bilang bahwa ini kenapa sih harus ada pengurangan dari subsidi BBM? Karena anggaran negara ini dalam kondisi yang sedang ketat sekali. Karena harga minyak mentah naik, beban subsidinya naik. Padahal sebenarnya pemerintah, negara, APBN itu sedang menikmati dari kenaikan harga juga. Komoditas, itulah yang bikin surplus tadi sampai Juli 106 triliun. Batu bara bagus, nikel sekarang ini juga lagi bagus. Kemudian sawit 1 semester itu harganya naik, makanya sempat ada masalah minyak goreng waktu itu. Karena ekspornya lagi tinggi. Nah dengan kondisi surplus tadi, utang itu menurun. Artinya APBN sekarang masih dalam kondisi oke kalau mau menahan harga BBM. Karena dengan surplus yang didapatkan dari komoditas lain, itu udah lebih dari cukup untuk menambal. Dan 502 triliun yang dibilang ini anggaran akan bengkak dari 502 triliun mungkin jadi 700 triliun. Kalau harga BBM nggak naik yang subsidi. Sebenarnya itu campuran 502 triliun itu. Mulai dari di situ ada kompensasi ke Pertamina PLN, ada kemudian tarif listrik yang subsidi, LPG 3 kg,
BBM itu masih dipecah lagi. Ada BBM penugasan, ada BBM subsidi, dan dana kompensasi untuk selisih yang Pertamax atau yang non subsidi. Yang dikorbankan pertanyaannya kenapa yang BBM subsidi aja nih? Ya. Nah, kemudian pemerintah bilang bahwa ini kalau nggak diselamatin APBN-nya susah untuk bisa mencapai defisit 3% APBN di tahun 2023, which is nggak sepenuhnya benar. Ya, terus klaim bahwa ini BBM yang memakai adalah mereka yang dianggap golongan mampu. 70%. Nah ini harus dicerahkan juga nih kepada publik nih. Mampu itu orang kaya? Nggak juga. Karena dari desil 1 sampai desil 10, pengeluaran itu dibagi 10 desil. Ya. Itu sebenarnya banyak yang pakai BBM itu yang ada di tengah-tengah. Desil 4, 5, 6, kelas menengah tadi. Menengah rentan ya. Menengah rentan. Jumlahnya ada 115 juta orang. Itu mereka penghasilannya berapa sih, Om Bim? Yang menengah rentan ini gajinya? Oke ya. Garis kemiskinan itu sekitar 500.000 per kapita per bulan. Yang kelas menengah rentan itu memang di atas garis kemiskinan. Startnya 500.000 ke atas. Tapi bukan berarti sampai 30 juta per bulan. Ya, dia ada di dalam range 500.000 sampai misalnya 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah per orang. Artinya dia bilang ini adalah orang yang mampu, nggak juga. Karena kalau satu orang misalnya kerja, katakanlah ambil yang 2 juta rupiah nih ya, dia bukan orang miskin, tapi dia nanggung 4 anggota keluarga. Kalau dibagi, 2 juta bagi 4, 500.000 juga per orang. Nah, artinya ini sebenarnya nggak masuk kategori miskin, tapi dia menanggung beban juga. Dan kemarin dia bisa nyicil motor. Harga BBM naik, otomatis motornya ditarik leasing, Mas. Nah, itu situasi yang pemerintah ngelihatnya ini dikonsumsi yang mampu. Nah, jadi yang mampu, yang disebut mampu itu sebenarnya range-nya itu sangat lebar. Sampai crazy rich. Jadi yang rentan miskin sampai yang crazy rich itu dikategorikan sebagai mampu. Padahal nggak benar. Yang di tengah-tengah ini sebenarnya masuk kategori tidak mampu juga. Tapi itu kan ada subsidi gaji ya, 600.000 buat yang maksimal 3,5 juta kalau nggak salah, Om Bim ya. Dan itu sudah sempat jalan kan kalau salah itu. Nah itu gimana? Ada dampaknya nggak tuh ke mereka tuh? Nah ini kan subsidi gaji pernah ada pada waktu pandemi kemudian di stop ya. Sekarang dijalanin lagi buat kompensasi BBM. Satu, masalah subsidi gaji itu datanya adalah basisnya BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Jadi yang banyak disubsidi gaji itu adalah pekerja formal, kantoran, ya pabrik ya. Itu kan mereka pertama ada BPJS Ketenagakerjaan, berarti itu jaring pengaman satu. Yang kedua jaring pengamannya dari BPJS Kesehatan. Kalau dia sakit masih ada itu karena formal. Belum tunjangan bonus dari perusahaan. Itu yang disupport pemerintah. 81 juta, Mas Elba, Mas Hatim. 81 juta orang itu adalah pekerja di sektor informal. Yang informal ini justru lebih rentan. Ketika inflasi naik, daya belinya lagi merosot, ini justru yang nggak diproteksi oleh pemerintah. Dengan alasan datanya masih susah. Itu baru 3% terdaftar di BPJS Naker itu, yang informal itu. Dan di kita itu juga permasalahan big data juga nih, Mas Bima kan yang jadi permasalahan kita di big data, termasuk bantuan-bantuan juga kan banyak kebocoran di situ. Ya, ini juga sebenarnya juga emang ada niat bagus dari pemerintah kan untuk pengalihan ke subsidi di saat waktu pandemi itu yang namanya bantuan langsung tunai itu aja yang orang meninggal itu masih menerima. Sementara orang yang emang layak butuh itu mereka tidak menerima. Nah ini menurut saya ini juga harus menjadi PR besar juga bagi pemerintah kalau emang benar-benar mau memanfaatkan dana tadi yang subsidi itu dialihkan, harus ya tepat sasarannya itu harus di situ big data tadi ya. Ya gimana menurut Mas Bima sendiri? Iya, masih ada jutaan yang sebenarnya dia udah meninggal. Alias sudah nggak tercatat dalam kartu keluarga, masih penerima bantuan sosial, itu masih problem. Dan pembutuhan untuk membersihkan data itu masih ongoing. Nah yang berikutnya lagi itu soal kecepatan. Contohnya tadi ya, mau BLT, bansos tunai, mau bantuan subsidi upah, itu kapan sih? Bulan September. Kenaikan harga BBM ya awal September.
Jadi antara dampak langsung immediate effect dari harga BBM naik dengan kecepatan orang dapat kompensasi itu nggak seimbang. Nggak seimbang ya. Harusnya BLT dulu ya. Harusnya BLT dulu 2 bulan lah sebelumnya cover semua. Terus habis itu pemerintah kan tadi perhatiannya tuh 40% yang paling bawah. Itu nggak salah. Memang kita harus memproteksi yang paling bawah. Tapi yang paling bawah ini banyak. Sebelumnya ada PKH, program keluarga harapan. Mereka dapat bansos tunai, bansos non tunai selama pandemi, ya kan? Bantuan pangan misalnya. Pangan juga ada. Ya. Pangan juga ada. Mereka anak sekolahnya dapat kartu, ya banyak sekali kartu support pendidikan dan lain-lain. BPJS kesehatannya, mereka PBI, ya kan? Peserta dapat bantuan dari pemerintah, bantuan iuran. Nah, problemnya adalah data bansos bisa nggak mengcover yang tadinya dia rentan. Kelas menengah itu harga BBM naik bulan September, itu jadi orang miskin baru, nggak kekejar. Ya. Padahal ya di Indonesia ini sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang tadi Mas Bima bilang ya di kelas menengah rentan tadi kan, itu yang benar-benar mendrill banget kan pertumbuhan ekonomi kita kan. Betul. Nah di saat tadi kondisi kayak gini, ini yang akan memberikan dampak tadi Mas Bima bilang akan kembali lagi turun daya beli di saat lagi mau take off akhirnya ini landas tapi nggak langsung turun kan atau gimana Om Bima? Tadi kan pas landas nih terus turun nih. Turunnya gimana, nukik apa smooth? Dengan melihat seperti ini nih. Jadi pertama perilakunya. Kalau orang itu terpaksa dia harus beli bensin ke kantor atau ke tempat kerja. Mereka tuh dengan kenaikan harga ini pasti tetap ke tempat kerja dong. Pasti. Iya, pasti. Bedanya adalah belanja lainnya akan dikurangin. Karena bensin itu makin ke kelas menengah, itu komposisi pengeluarannya semakin besar. Justru orang miskin itu cuma 3% kontribusi bensin terhadap garis kemiskinan mereka. Ya, sebenarnya. Cuma 3%. Yang konsumsi bensin banyak itu adalah kelas menengah tadi yang rentan itu. Jadi mereka harus tetap ke kantor, tetap ke sawah. Tapi mereka harus mengorbankan belanja lainnya. Nah, rentetan ini kelihatannya nggak diperhitungkan matang sama pemerintah. BBM naik, pengeluaran bensinnya naik, mungkin makanan jadi berkurang. Pasti iya, dan naik juga dan dia nggak punya daya beli. Dan juga naik juga. Iya. Harusnya berarti Mas Bima, walaupun misalkan tadi harga BBM naik, tapi juga tetap BLT tadi atau bantuan tetap harus mempertimbangkan atau harus juga nih yang menengah rentan itu juga harus menerima juga manfaat dari BLT juga ya, harusnya ya seperti itu atau seperti apa? Menengah rentan harus di cover, dapat BLT juga. UMKM itu nggak ada di dalam dana kompensasi. Ya kan ada 3 tuh. Yang pertama subsidi upah, BLT. Kemudian yang ketiga ini adalah subsidi angkutan. Ya driver ya. Ya subsidi angkutan. Nah sementara itu yang UMKM 64 juta dari 64 juta unit 90%-nya itu mikro. Ini yang kedampak juga. Nah, tapi ini belum disorot. Padahal mereka ya dapat double hit. 2 serangan sekaligus. Betul. Serangan yang pertama permintaan turun. Karena orang tadi spending lebih banyak bensin dibandingkan beli barang UMKM. Yang kedua dari biaya produksi. Yang pakai Pertalite kalau bisa bilang nggak tepat sasaran sebenarnya UMKM juga. Yang pakai solar itu juga UMKM juga. Jadi mereka harus menanggung biaya produksi lebih banyak. Triple hit yang ketiga. BBM naik, inflasi naik, UMKM jangan lupa masih punya cicilan di lembaga keuangan, bank dan macam-macam, bunganya naik. Nah ini balik ke momentum kenaikan BBM ya kemarin tuh Mas Bima ya. Ini kan di awal-awal tahun kan harga minyak dunia kan sebenarnya lebih tinggi dari sekarang ya. Sekarang kan rata-rata berapa ya? 80 sampai 90 ya. Sebelumnya kan 100 ya, 100. Nah, kemudian kita ngambil momentum di saat ini ketika harga minyak turun. Nah, ini gimana Mas Bima ngelihatnya ini? Jadi sebuah pertanyaan juga akhirnya kan masyarakat gitu Mas Bima. Harusnya sabar dulu dong. Sabar. Karena secara alamiah yang buat BBM subsidi itu bengkak subsidinya karena harga minyak mentah naik. Kita balik dong. Berarti yang meringankan BBM subsidi itu juga ketika harga minyak mentah mulai turun. Dan ini proyeksi ke depan berbagai lembaga bilang akan terjadi koreksi harga minyak mentah. Harga minyak mentah ya. Mungkin rata-rata bisa di bawah 80-70 dolar per barel. Masa BBM-nya masih tetap Pertalite 10.000, Pertamax 14.000. Nah, jadi kalau melihat itu sebenarnya satu pemerintah sabar dulu, yang kedua
Sebenarnya momentumnya kalau mau bukan menaikkan, pembatasan. Dan menutup kebocoran. Nah ini gimana ini pembatasan? Kan udah mulai tuh sebenarnya tuh kita download apa tuh My Pertamina. Ya, aplikasi itu kan justru semakin orang miskin, katanya mau tepat sasaran ya. Semakin orang miskin, cost dia. Kasihan, udah disuruh antri BBM, harus punya gadget, harus punya paket data. Itu namanya nambahin beban buat orang miskin. Dan dia paling lambat pastinya adopsi digital. Data menunjukkan bahwa rumah tangga yang paling miskin itu cuma 1% yang menggunakan internet untuk meningkatkan pendapatannya. Ini ibaratnya proksi bahwa orang miskin itu yang paling nggak tersentuh digitalisasi. Jadi kalau pembatasannya pakai aplikasi, ini kurang efektif. Ada lagi waktu itu, kalau nggak pakai biometrik. Jadi NIK disambungkan dengan biometrik sidik jari. Jadi kita mau beli BBM, itu langsung tuh, ini orang miskin, approve. Pakai kayak kita ini, absen di kantor ya. Pakai sidik jari. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu solusi, tapi problemnya tadi, masalahnya kalau sekarang dilakukan bersamaan, pembatasan plus kenaikan harga, wah ini nggak akan efektif. Tapi apakah emang ada yang diuntungkan dari tidak adanya pembatasan BBM bersubsidi ini, Mas Bima? Ada, jelas. Trader minyak. Yang jadi satu pertanyaan ini kan sebenarnya yang betul-betul menikmati rantai pasok dari BBM subsidi itu. Yang dipermasalahkan itu kan yang di ujung. Tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Kita jarang banget mendiskusikan kenapa sih harga keekonomian Pertalite 14.000. Hulunya ini kenapa mahal banget? Sementara Malaysia bahkan sampai ke level retail untuk RON 95 dia bisa jual 6.800 rupiah. Atau 2 ringgit per liternya. Kenapa? Karena hulunya murah. Kenapa kita hulunya mahal? Salah satunya panjangnya rantai. Jadi saya nggak yakin Pertamina langsung beli kepada supplier utama. Dia beli melalui beberapa trader. Jadi mengulang pada waktu itu kita ribut-ribut soal harga gas kenapa di Indonesia mahal dan lain-lain. Yang kedua, kita nggak bangun kilang kok. Kita nggak serius menstok BBM itu. Kilang pengolahan ya. 2020 harga 1 gelas air mineral lebih mahal daripada 1 barel, 1 drum itu dari minyak mentah. Saya ingat tuh, waktu itu harganya sempat di bawah $10 per barel. Kenapa kita nggak beli? Rusia waktu itu menjual juga dengan harga yang sangat murah, kita nggak beli. Sebelum perang berkecamuk di Ukraina. Nah sekarang kalau udah mau beli, harga udah terlalu mahal. Stok akhirnya terbatas jadi pusing sendiri. Itu yang membuat kenapa kita nggak prepare sebenarnya dalam kondisi sekarang. Dan ini uniknya kenaikan juga terjadi setelah Pertamina nurunin BBM non subsidi juga tuh. Pertamina Dex, Pertamax Turbo. Nah ini emang ya tadi ada semacam kontradiksi ya, ada kontradiksi. Dan masyarakat juga agak sedikit kena prank juga sebenarnya Mas Bima kan. Di saat orang ekspektasinya ada kenaikan BBM bersubsidi, malah pemerintah menurunkan. Pikir tenang-tenang, nggak taunya seminggu berikutnya malah menaikkan yang namanya BBM bersubsidi. Menurut Mas Bima gimana itu? Prank itu udah terjadi ketika banyak menteri statementnya beda-beda. Jadi dampak dari kenaikan BBM itu udah terasa 1-2 minggu sebelumnya. Secara psikologis tuh masyarakat kita terganggu pada waktu itu. Menteri yang bukan bidangnya, Menteri Investasi bicara soal clue kenaikan BBM. Bukan Menteri SDM. Menteri SDM baru kemarin bikin press conference dengan Pak Jokowi. Sebelumnya nggak ada tuh. Terus habis itu Menteri Keuangan juga statementnya beda. Ada juga Menko Marves. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya orang akan terpancing, oke, berarti minggu depan, kalau nggak 2 minggu lagi akan ada kenaikan harga BBM, belilah mengantri Pertalite di luar dari kebutuhannya. Betul. Itu prank pertama. Jadi diombang-ambing karena komunikasinya nggak clear. Nggak ngambil keputusan cepat. Naikin, baru disiapin BLT juga belakangan. Jadi seolah-olah pemerintah itu nggak punya kejelasan plan A-nya apa, plan B-nya apa, dan tidak satu suara di dalam kabinet itu yang saya bingung. Pak Jokowi juga bicaranya beda lagi, kita masih hitung secara hati-hati.
Tapi orang udah pada antri dan beberapa SPBU kan sempat mengalami kehabisan Pertalite. Betul. Itu kan faktual. Iya. Gitu. Ini kan subsidi ini kan sebenarnya dampak positif ya buat pertumbuhan ekonomi kita, terutama setelah pandemi kan. Kemarin kita 5,44 tuh semester 1 ya Mas Numa ya. Ya. Ya suka nggak suka kan tuh nggak lepas dari masyarakat punya daya beli, harga Pertalite segitu, ada lebaran juga. Nah ini dengan adanya kenaikan ini dampak ke daya beli pasti cukup kuat lah ya, cukup kuat dan terhadap ekonomi kita gimana nih pertumbuhan? Kan prediksi kita kan lumayan tinggi nih sampai akhir tahun. Seakan-akan kan kayak masyarakat yang jadi dibebankan nih. Ya padahal ada jasa lah. Ada jasa padahal sebelumnya. Dengan harga Pertalite berapa kemarin tuh 7.000 ya, 7.500 ada jasa besar lah di situ dari kebijakan pemerintah. Kan ada yang bilang gini ya, ngapain sih pemerintah mensubsidi BBM itu kayak bakar uang? Tapi nggak gitu. Kan kita hidup ini mobilitas yang selama pandemi di rumah, kemudian sudah mulai ada banyak pelonggaran, kita mulai jalan keluar kalau nggak pakai BBM, untuk sekarang konteksnya pakai apa? Dan Pak Jokowi juga di banyak forum, di seminar-seminar, di konferensi pers selalu bilang bahwa ekonomi Indonesia salah satu yang terbaik di negara-negara G20, karena inflasi bisa dijaga. Inflasi yang dijaga itu karena BBM masih ditahan. Nah, jadi kebanggaan itu udah nggak ada lagi nih pasca kenaikan harga BBM. Karena kita mau bergabung dengan klub negara-negara yang inflasinya tinggi. Ya, jadi proyeksinya inflasi bisa 7-7,5%. Amerika 9%. Oke, kita dikit lagi mau ngejar itu kan. Jadi kan artinya nggak bisa punya satu pleasure ya, atau satu benefit untuk dibanggakan lagi bahwa ekonomi kita bisa tumbuh stabil ke depannya. Ya, kita masih belum tahu karena faktor BBM ini menentukan banyak hal. Termasuk tadi concernnya adalah kalau orang mengurangi konsumsi BBM, mengurangi konsumsi barang lainnya demi beli BBM karena ini kebutuhan basic dasar, maka yang khawatir adalah domino efeknya. Satu, industri yang sudah mau bangkit dan ekspansi, PMI manufaktur kita udah di atas 50, artinya dalam kondisi ekspansif, itu mereka akan revisi lagi target-target penjualan sepanjang 2022-2023. Investor misalnya, ini Indonesia bagus ya, inflasinya terjaga ya, oke lah hampir 5%, tapi bagus lah dibanding negara lain yang 7, ada yang 20%, Turki inflasinya tinggi sekali. 70 sekarang ya? Iya, ada Sri Lanka misalnya, hyperinflasi, kita masih oke. Nah, investor yang udah mau chip in, sudah mau siap-siap realisasikan, ya, dari komitmen jadi realisasi, bangun pabrik, ekspansi di berbagai sektor, ini efeknya bisa hold dulu. Karena mereka akan menghitung ulang efek kenaikan harga BBM yang buat mereka cukup surprise. Cukup surprise, karena selama ini kan pemerintah tadi pede bahwa BBM ini kita tahan demi momentum pemulihan ekonomi. Kalau prediksi apa Mas Bima sampai akhir tahun ini, kira-kira pertumbuhan ekonomi ini akan seperti apa ini? Kelihatannya di bawah 5%, 4,7, 4,9%. Nanti kita tunggu momentum terakhir itu adalah pada Natal tahun baru ya. Kalau di kuartal 3, jadi mulai bulan Juli, Agustus, September. Itu nggak ada event besar. Satu, nggak ada event besar dorong konsumsi. Kemudian tadi ada kenaikan BBM. Kita tinggal berharap di akhir tahun itu biasanya pemerintah realisasi belanja. Genjot ya? Iya, digenjot. Digenjot realisasi belanja, dan kadang-kadang memang agak aneh-aneh. Yang kedua itu ya event untuk orang wisata. Harapannya yang paling menengah atas itu masih afford untuk dia jalan-jalan, untuk dia spending, sehingga nggak terlalu kena nih. Karena khawatir nanti pariwisata itu akan geser jadi pariwisata yang deket-deket. Aftur sekarang masih mahal. Tiket penerbangan juga masih mahal. BBM naik. Mungkin jadi arahnya staycation lagi. Dan itu buat ekonomi kurang oke dalam jangka menengah. Ya ini kan inflasi tinggi ya. Timnya inflasi tinggi. Tadi kemungkinan industri juga kena dampak, penjualan bisa turun. Kira-kira ada dampak ke tenaga kerja nggak? Artinya kan kalau tenaga kerja juga ikut terdampak nih, ada PHK, ada apalah segala macam, kemudian inflasi tinggi, itu kan tanda-tanda stagflasi ya Om Bima ya. Nah itu kira-kira kita mengarah kemana nih? Atau masih aman-aman aja gitu loh dari stagflasi? Yang seperti sudah terjadi di Amerika ya, Bro. Di Amerika meskipun Joe Biden tidak mengakui itu stagflasi. Stagflasi. Ini
pengalaman langsung tadi sebelum ke studio, saya diantar driver ojol, dia cerita baru di PHK. 2022 loh ya, bukan pas waktu pandemi. Kata dia, untung masih ada bantalannya ojek online. Cuman juga dia mengeluh karena BBM-nya udah mulai naik. Bukan hanya Pertalite tapi juga Pertamax. Tadi Mas Bima sudah cerita soal driver online yang kena PHK dari tempat kerjanya. Lalu, seperti apa tanggapan masyarakat soal kenaikan harga BBM ini? Kita simak video berikut ini. Karena BBM baru nih ya, naik nih ya. Ya merugikan lah. Untuk sementara nggak terasa. Ya berasa juga sih agak terasa ya. Kalau istri udah teriak, harga sembako naik. Nah kan bingung kan kita jadinya kan. Kemarin sih sempat kerja udah berhenti. Ya paling kita bertahan ya karena kita butuh di sini. Kendalanya karena tarif Ongkos kirimnya ojek online-nya sendiri belum ada kenaikan. Argonya mah nggak bakal naik. Karena kan kita nggak stay kayak gini, kita kemana aja gitu. Ya biasanya keliling, sekarang ya mangkal gini. Ya kalau bisa sih diturunkan. Kasihan yang rakyat kecil loh. Macam kita lah nih. Ya solusinya harga tetap lah gitu. Ngapain dinaik-naikin ya kan, emang udah sengsara. Tambah sengsara. Ya tolong dipikirin rakyat menengah ke bawah biar lancar ekonominya. Baru kemarin bisa napas rakyat. Biar masyarakat seneng lah, nggak usah merugikan begini. Jadi itu bayangannya adalah PHK itu, efisiensi itu mungkin nggak akan berhenti tahun 2021 kemarin. Tapi 2022, 2023 ini pasti akan ada efisiensi tadi. Meskipun itu pilihan terakhir kita harapkan ya dari pelaku usaha. Yang pertama mungkin cari bahan baku murah dulu. Yang kedua dia akan melihat apakah konsumen masih afford produk mereka. Kalau enggak kualitasnya mungkin diturunkan. Mie instan lebih kecil ukurannya. Salah satu contohnya ya. Size-nya. Minuman ringan juga gitu. Packingnya lebih kecil-kecil. Rokok yang tadinya 20 mungkin mereka akan ngeluarin 16 atau 12. Atau 12. Itu salah satu indikasi sebenarnya bahwa menyesuaikan dengan daya beli turun. Baru kalau udah nggak bisa lagi dilakukan efisiensi di rantai pasok, pilihan terakhirnya yang paling pahit memang adalah mengurangi karyawan. Nah sekarang yang paling rentan 2021-2020 mereka yang di PHK di sektor formal masih ada UMKM yang nampung. Karena UMKM itu nyerap 97% tenaga kerja. Nah sekarang UMKM kena juga masalahnya. Ya, belum sembuh dari pandemi total, kemudian kena dari harga BBM, inflasi naik. Nah ini kita lagi melihat nih UMKM ini seberapa kuat untuk mengabsorb yang di PHK dari sektor formal tadi. Resesi kita mungkin nggak. Tapi kalau stagflasi mungkin somehow ya. Stagflasi ini ekonomi belum tentu turun signifikan atau jadi di bawah 0% pertumbuhan ekonominya. Kita kan masih 5 tadi kan atau 4 lah ya. Tapi antara kenaikan inflasi dengan kesempatan kerja itu nggak balance. Terus kita harus menghadapi ada 140 juta angkatan kerja baru. Sebagian yang spesifik baru masuk tahun ini, baru lulus dari perguruan tinggi, SMK dan lain-lain. Jadi penampungannya nggak cukup. Karena apa? Perusahaan baru aja, sebagian besar industri kalau mau dicek itu baru saja merekrut karyawan yang kemarin dirumahkan. Mereka prioritas itu. Daripada ngerekrut yang anak baru, harus training. Yang lama dipanggil lah ya. Mendingan yang lama kemarin, yang jam kerjanya mungkin belum full, dirumahkan ya, nganggur misalkan gitu, tapi didapat gaji pokok, itu ditarik dulu. Baru mereka berpikir untuk membuka tenaga kerja baru kalau permintaan ada. Nah ini kondisi sekarang antara inflasi dengan kesempatan kerja kurang matching. Ada 11 juta lebih tenaga kerja masih terdampak pandemi, data terakhir BPS. Nah, kalau ini terjadi terus makin jauh, efeknya apa? Kesempatan kerja kurang, daya beli. Tadi udah jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau dari sisi inflasinya seperti apa nih, Mas Bima ke depannya? Sampai dengan bulan Agustus, data terakhir, inflasi di sektor makanan itu udah 8%. Makanan ya? Makanan. Kita melihat nih bulan September yang akan surprise, inflasinya akan seberapa tinggi nih.
Karena makanan itu terpengaruh BBM dan BBM sendiri juga naik. Nah, kemudian yang kita concern itu adalah inflasi inti, core inflation. Itu nggak gerak, itu 3%. Jadi inflasi makanan 8% lebih, sempat double digit, sempat 11% ya. Kemudian BBM, energi, itu inflasinya juga mulai naik. Sementara aktivitas permintaan, inflasi inti, core inflation itu cuma 3%. Secara tahunan. Artinya biaya barang naik itu cost push, bukan dari sisi permintaan. Inflasi kita tuh harus pro kalau inflasinya diciptakan karena orang banyak belanja. Itu inflasi juga. Mas Bima, tadi kan kita bicara bansos terhadap kompensasi dari kenaikan harga BBM. Nah ini kan ada masalah daya beli rendah, pertumbuhan terancam turun. Nah bansos ini seberapa kuat untuk ngangkat pertumbuhan kita supaya kita nggak masuk ke kategori stagflasi tadi? Bansos itu kan menyasar 40% kelompok pengeluaran yang paling bawah. Ini yang paling bawah. Itu kontribusinya sebenarnya ke konsumsi rumah tangga nasional itu cuma 18%. Iya, 18% harus dilindungi. Tapi yang kena dampak parah dari BBM ini justru yang kelas menengah. Di mana kontribusinya dia 36% dari total konsumsi. Artinya 2 kali lipat nih dari yang paling dari bawah. yang kelas bawah ini ya. Nah, yang di tengah ini proteksi nggak dilakukan oleh pemerintah. Idealnya apa? PPN dong misalnya. Ya, PPN di banyak negara itu kalau konsumsinya lagi turun, PPN-nya direlaksasi. PPN untuk BBM, Pertalite itu kita bayar PPN. Dan kenapa PPN-nya nggak diturunkan ditanggung pemerintah? Jadi harga BBM-nya juga bisa turun sebenarnya dengan cara itu. Atau PPN secara rata-rata yang 11%, ini kan rencananya tahun depan mau naik jadi 12% bertahap. Turunin aja jadi 8% dulu. Karena dengan turun itu berarti ada pengaruh kepada harga barang jauh lebih murah di retail. Karena yang nanggung PPN itu adalah konsumen akhir, kelas menengah tadi paling banyak, middle. Nah, jadi kita saving middle class ini yang tidak dilakukan. Padahal itu adalah engine dari pertumbuhan ekonomi. Karena sekali daya belinya dia naik, kita lihat loh fenomena sosial media hari ini, di mana kelas menengah itu sedikit aja ada barang dibeli, penting nggak penting dia beli. Jalan-jalan yang menggerakkan jalan-jalan tourism middle class, kelas menengah. Ini yang harusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang. Nah sekarang kan BBM udah naik nih ya. Pemerintah ada solusi tadi pembatasan, ada BLT, tadi ada usulan. Nah, kira-kira apa lagi Mas Bima supaya masyarakat ini bisa tetap bergairah lah dalam aktivitas ekonomi? Kita coba yang lebih radikal ya. Spanyol baru-baru ini menggratiskan transportasi publik, terutama kereta. Itu karena pandemi atau? Karena harga BBM naik. Harga BBM, oke. Harga BBM naik dan harga gas ya itu juga naik. Karena mereka kan bentar lagi musim gugur, musim dingin. Ya. Konteksnya jadi hampir sama inflasi intinya yang ditakutkan. Transportasi publiknya itu digratiskan. Tujuannya apa? Orang daripada beli BBM mahal dan mengurangi juga fosil ya, yang nggak bagus buat lingkungan, beralihlah ke transportasi publik. Insentifnya ada. Nah ini insentif kita, misalnya komuter line, MRT, didiskon, ditanggung pemerintah, toh itu pengelolanya adalah BUMN, itu harusnya dilakukan. Kedua yang lebih radikal lagi adalah tujuan akhir dari BBM ini, subsidi banyak dikurangi, biar kita ini beralih salah satunya ke energi yang lebih bersih. Kalau memang itu momentum pemerintah, harusnya konsisten. Di Prancis, mobil tua yang cc-nya di atas 1.500, 2.000 cc yang boros BBM, dipersepsikan boros BBM, itu ditukar dengan motor listrik. Atau opsi kedua, engine-nya di-swap jadi engine listrik. Jadi VW misalkan ya, mobil kodok yang tua-tua itu ditarik mesinnya, diganti baterai di situ. Dan itu dibayar sebagian oleh pemerintah Perancis. Jadi artinya kalau kita mau nih konteks Indonesia, nggak usah mobil listriknya deh. Motor-motor yang ada sekarang, yang kelas menengah rentan tadi, motor-motornya, itu ditukar mesinnya menjadi motor listrik. Atau motor yang bahan bakarnya BBM ditukar menjadi motor listrik. Jadi orang itu nuker aja, oh iya ya motor saya pakai BBM, BBM-nya naik ya. Ya udah sini. Kerja sama aja dengan swasta. Untuk bengkel-bengkel itu nuker. Ditukar sama motor listrik yang baru,
Itu salah satu bentuk insentif juga. Insentif. Nah, ini kan cara-cara yang kreatif ya, yang harusnya dilakukan. Itu untuk apa? Kalau tujuannya untuk memang menghemat subsidi agar kita beralih, dan subsidi ini tadi bisa lebih digunakan untuk bansos yang tepat sasaran. Jadi ada transisinya. Ini kita dengar BBM harus naik. Yang kena dampak dapat bansos. Transisi energi terjadi nggak? Enggak. Orang tetap antri Pertalite, mau nggak mau dia harus beli itu. Alternatifnya kemana? Transportasi publik kita sebagian dalam beban-beban jam tertentu ya, kayak komuter lain itu juga nggak suitable, nggak reliable buat masyarakat. Jadi kita disuruh pindah kemana sebenarnya? Itu. Nih Mas Bima, kita sekarang bicara sedikit ke perspektif politik nih. Ya, okay. Ya kan? Nah, ini dia nih. Nah, kita lihat kan ini udah mulai seperti tahun, walaupun ini masih 2 tahun lagi kan 2024. Tapi euforia politik itu udah mulai terlihat kan. Sekarang pemerintah membuat sebuah kebijakan menaikkan harga BBM. Ada nggak kemungkinan ya bisa aja kan nanti mungkin di tahun depan menurunkan atau tahun ini juga menurunkan harga BBM yang seakan-akan bahwa pemerintah itu seperti hero nih jatuhnya nanti. Nah, kelihatannya seperti apa nih pandangan Mas Bima? Iya, jadi ada pola sebelum pemilu, bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara, memang tekanan daya beli itu seolah by design diciptakan. Kemudian di negara-negara berkembang yang masuk dalam kategori flow demokrasi, jadi bukan otoritarian ya, tapi flow demokrasi. Dia demokrasi, tapi masih bisa disogok dengan uang. Voters itu, pemilih itu masih bisa dibeli suaranya dengan money politik. Jadi dinaikkan dulu harga BBM, banyak yang suffer, dan yang paling berisik itu kelas menengah tadi. Dan dia tidak tercover oleh bansos ya. Padahal ini adalah voter yang paling besar nih, ya kan? Betul. Akhirnya ketika nanti memang harga minyak mentah dunia turun, BBM otomatis bisa nggak turun? Ya bisa aja, karena secara alamiah beban subsidinya berkurang kok, turunkan. Nah, kemudian baru mungkin jelang pemilu bansos tebar. Jadi penyelamatnya 2 kali. Pengumuman menurunkan harga BBM, yang kedua adalah bansos. Nah, itu terlihat apa? Di RAPBN 2023. Anggaran perlindungan sosial itu naik. Bukan tahun ini kenaikannya signifikan. Tapi cuma di top up tadi 24 triliun. 24 triliun aja. Bansos untuk kompensasi BBM. Pertanyaannya kenapa? Karena ini salah satu strategi untuk gain voters 2023. Jadi ekonomi memang nggak akan lepas. Itu bukan ekonomi, nggak ada hitungan teknokratis yang berjalan sendirian, ansih. Dia pasti ada embel-embel politiknya. Politiknya. Ya, jadi setiap pemilu selalu ada politik anggaran yang ya tadi itu ya. Betul. Diramus demikian rupa sehingga pro masyarakat. Infrastruktur masih berjalan. Sementara bansosnya juga dinaikkan. Infrastruktur untuk kampanye visual. Bansos itu untuk membeli tadi yang kena dampak, dia rentan. Mungkin yang nggak sempat menikmati jalan tol, karena tol berbayar. Tapi ini harus di-serve juga dengan apa? Dengan bansos. Jadi bisa aja skenario-skenario seperti itu ya. Oh, terjadi. Tapi jujur aja, kita setidaknya ada Mas Bima tadi menjelaskan secara detail ya, kita punya perspektif yang ini ya, yang menarik ya, terutama juga teman-teman Omdo dimanapun berada ya, Mbak ya. Sekali lagi terima kasih Mas Bima telah hadir di YouTube kita ya, YouTube channel kita Omdo ya. Kepada ingat ya Sobat Omdo, Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini merupakan edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Saya Hatim Farabi dan Elba Damuri mengucapkan salam sehat selalu dan selalu bahagia. Amin.